Bisa saya mulai, teman-teman? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Mungkin ada yang ingin memimpin doanya, Pak Gilang atau Pak Slamet ingin memimpin doanya? Boleh Pak, saya Siapa? Oke, selamat aja dulu Pak Lutfi yang saya tunjuk. terima kasih teman-teman semuanya untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Pak Slamet yang sudah memimpin doanya. Oke, selanjutnya coba ketua kelasnya Pak Gilang dicek kembali apakah teman-temannya sudah hadir semua. Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya sudah mengkonfirmasi presensi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem revalidasi. Untuk pertanyaan pertemuan sebelumnya, ada yang ingat apa materi yang sebelum kita bahas? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke. Komponen revalidasi apa ya Pak ya? Ya, komponen. Oke. Kemarin kita bahas tuh tentang dasar-dasar revalidasi dan apa saja sih sistem-sistem revalidasi, jenis-jenisnya Pak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu sistemnya, itu sistem revalidasi uang ya. Dan termasuk aplikasinya bagaimana ya di sehari-hari, kehidupan sehari-hari bagaimana. Oke. Ini. Mohon maaf Pak Dwi. Suaranya noise sekali Pak Dwi. Oke. Mohon maaf Pak Dwi. Oke, saya noise sekali soalnya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini kita tuh bagaimana sih komponen-komponen sistem revalidasi yang ada. Oke. Kemudian saya akan izin link media yang saya kasih. Oke, tolong diperhatikan. Oke, tunggu sebentar. Kondisi. Oke. Saya akan coba share ke teman-teman. Ada link, tolong diperhatikan, dibuka di gadgetnya masing-masing. Oke, sambil saya akan saling membimbingnya, ya. Sambil akan saya share screen. Oke. Apakah sudah bisa mengakses untuk yang lainnya? Untuk link yang sudah saya kasih? Belum Pak, ntar Pak. Proses Pak. Masih loading Pak. Oke. Ini sambil kita perhatikan di depannya saja, nah, teman. Ada yang bisa ini, ada yang bisa menyebutkan nih apa saja sih nih yang saya tampilkan gambar-gambarnya? Ada yang coba menjawabnya apa saja nih? 3 gambarnya apa saja? Ya tidak apa-apa. Pak. Kulkas yang mana? Pak, ini Kulkas yang kiri bawah. Oke. Kalau yang sebelah kanannya? Apa ini? Anda pernah melihat? Pendingin Pak. Es. Pendingin Pak. Lemari pendingin. Oke. Pak, ini nomor Pak. Iya, ya seperti itu ya. Paling jajan. Jadi lapar ya Pak. Iya. Haus. Haus. Emang. Wah, nanti sabar-sabar. Tadi kita kan habis ini kita minum. Tadi belum Ada yang sarapan. traktir ya Pak? Siap. Pak udah istirahat Pak. Oh, belum ada belen nih. Nah, oke, lanjut yang teratas di atasnya ada yang ingat apa ini? Freezer. Freezer Pak. Oke, terima kasih Pak Budwi. Freezernya si Bibi warung. Ya. Warung Ada. mewah banget. Wah, mewah. Wah, itu mah. Oke, saya ingin bertanya. Oke.
Ada yang tahu fungsi-fungsinya tidak? Fungsinya itu bagaimana? Mendinginkan, Pak. Mendinginkan. Ada yang lain? Yang Apa ini yang lebih lain? dingin, Pak. Mengkondisikan suhunya, Pak. Oke. Itu ada yang tahu tidak tuh? Cara kerjanya untuk mendinginkan ada yang tahu tidak? Nggak tahu, Pak. Oke, hari ini makanya kita belajar bagaimana sih kita bisa mendinginkan itu, apa sih komponen-komponennya. Oke. Oke. Bisa dijual nih. Bisa dijual nih. Makan-makan nih. Ya, lanjut. Oke, sambil kita lihat videonya. Cukup berat nih, soalnya Zoom sama ya. Ini cukup berat dilaksanakan bersama-sama. Mungkin agak untuk murid-murid ini cukup bersabar ya. Oke, Ya, kita lihat Ya. videonya. Videonya kita lihat sesama. Tadi kan sudah lihat apa mesin-mesin refrigerasi, bagaimana kita dalamnya nih, bagaimana, tolong yang lain diamati ya. Pas suaranya nggak kedengeran. Ya, Pak, nggak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya ya. Oke, coba kalau sambil buka linknya. Soal di saya ada suaranya. Oke, sambil diperhatikan saja. Diperhatikan saja ya. Diamati saja videonya. Bagaimana ini panas ya. Nah, di freezer ya. Ya. Wah, di sini ada ekspansinya. Ya. Coba diperhatikan ya sini. Di pipa kapiler tekanannya jadi 8 bar menjadi 0,6 bar ya. Sehingga tekanan turun maka jadi suhunya akan menjadi turun. Nah, suhunya akan turun, dia atau suhunya 45 derajat menjadi 20 minus 20. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sistem ini, mungkin di freezer sudah ada pernah melihat ya, yang seperti lika-liku es, lika-liku berbentuk es. Nah, dia akan menyerap evaporator ini. Evaporator ini menyerap panas yang ada pada makanan kita nih, yang menyebabkan tadi yang bilang dingin. Ini kompresor ya. Ya, di sini tipenya. Oke, di sini diingat lagi kata kuncinya. Ya. Pak, saya izin pindah ruangan dulu, Pak. Ya, baik Pak Luki.
Ya, kondensor ya hampir sama ya, kondensor dan evaporator bersama. Oke. Student coba ada yang bertanya, mungkin disebut ya. Di situ ada pertanyaan, tolong nanti kalian menjawabnya ya. So, kalau sudah kita menjawabnya, baru kita akan akan materi selanjutnya. Oke. Coba sambil kita tunggu 2-3 menit sambil kita lihat adakah yang pertanyaan, ada yang menjawabnya. Oke. Pertanyaannya, sebutkan komponen apa saja yang disebutkan tadi. Ya, tadi disebutkan komponen, dijawab ya. Dan terus tuliskan kembali cara kerjanya dengan kata-kata kalian sendiri. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke, saya tunggu, masih ada yang bertanya, ada yang menjawab pertanyaannya setelah kita lihat lihat videonya ini. Ya, oke Pak Wahyu, terima kasih sudah menjawabnya. Yang lain bagaimana? Lupa ingat Pak, jadi masih mikir. Oke, baik Bu Dewi. Komponen kulkas, pintu kulkas, Pak. Oke. Tadi ada tidak disebutkan dalam videonya, Pak Wahyu? Pipa kapiler, Pak. Oke. Ini bisa jawab lagi, Pak? Bisa, coba saya coba. Oh, tidak bisa ternyata Pak Wahyu. Evaporator, Pak. Oke. Yang lainnya? Ini baru 30 sudah banyak yang menjawab ya. Oh, wah, ada yang menjawab Coca-Cola, ada yang menjawab kompresor blower. Oke, ini sudah hampir semua sudah bisa menjawab. Mungkin kita lanjut next ya ke selanjutnya. Oke. Di sini kan kita tadi ada yang menyebut ada yang alat ekspansi. Ya, betul sekali. Komponennya di alat ekspansi, evaporator. Ada dua lagi yang masih ternyata belum terjawab, adalah kondensor dan kompresor. Ya, di sini. Saya tadi kondensor ada Pak. Kompresornya nggak masuk. Baik. Masuk kompresor, Pak. Oke, banyak. Terima kasih. Oke, lanjut. Kita bagaimana? Kita breakdown lagi, kita jelaskan kembali, kita benarkan. Kompresor itu fungsinya menaikkan tekanan refrigeran agar bersirkulasi dalam sistem refrigerasi. Ya. Karakteristik refrigeran itu dalam untuk keluar kompresor itu tekanan refrigerannya keluar tinggi, suhunya tinggi atau panas, bentuk wujudnya gas. Ya. Lanjut, ada yang ditanyakan selanjut, ini fungsi tentang kompresor. Yang lainnya bisa kita lanjut. Sama yang di bengkel-bengkel itu sama, Pak? Tidak, kompresor udara. Ya. Prinsipnya hampir sama prinsipnya yang dipakai. Hanya di sini, di sana kan udara yang dipapatkan, tapi di sini kita dalam sistem refrigerasi menggunakan nama refrigeran, tidak penukar kalornya. Dia hanya kompresornya saja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi selanjutnya? Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ada yang namanya ekspansi. Yang kita lihat seperti ini tadi nih, pipa kapiler, ya. Sama satu lagi namanya jenisnya termostik ekspansi valve, ya. Fungsinya hampir sama. Tadi ada yang ditanyakan apa tadi kata ekspansi fungsinya?
Yang selalu kita paparkan di video yang lainnya. Apa dia? Yang lainnya fungsinya selain menurunkan tekanan tadi tuh. Ya ada satu hal. Ini Pak, apa tadi tuh yang derajat itu Pak? Suhu. Oke, suhu ya benar sekali Bu Dewi. Yang kita diingat lagi ke refrigerannya. Tekanan refrigerannya keluarannya rendah, dan suhunya rendah, ya, dan bentuk wujudnya cair. Ya. Oke, di sini ada disebut alat penukar kalor. Ada yang tahu kenapa disebut alat penukar kalor? Kalau kalor itu apa ya, Pak? Kalor, oke. Kalor bahasa umumnya panas. Ya, mengubah panas, Pak. Ya. Menjadi dingin. Ya. Di sini alat penukar kalor itu ada dua jenis yang kita sering pakai, evaporator dan kondensor. Ada yang pernah ingat pelajaran IPA waktu dulu? Evaporasi itu apa? Nyedot, Pak. Evaporasi. Nyedot. Nyedot. Apalagi itu evaporasi. Yang lainnya bagaimana? Evaporasi. Apa Pak? Evaporasi di permasalahan selanjutnya ini kan penukaran panas dia nih. Apa nih? Dia menukar panas. Ditukar. Ditukar. Panasnya menjadi apa dia, Pak? Dialirkan. Evaporasi prosesnya bagaimana? Ini Panasnya. suhu ya Pak. Suhunya menjadi tinggi atau suhunya menjadi rendah? Diturunkan. Iya, menjadi suhunya dia menyerap ya, jadi menyerap kalor. Jadi suhunya bagaimana? Menjadi bagaimana? Turun dingin. Rendah, Pak. Rendah. Dia menyerap panas, misalkan kita tuh menyerap Ada panas. air? Iya. Waktu kalian pernah mencoba merebus air, pernah tidak? Pernah. Oke. Airnya itu menjadi apa? Uap udara. Nah, airnya itu menjadi gimana? Oh. Airnya mendidih Pak kalau lagi direbus. Kalian pernah menyentuhnya tidak? Menjadi apa? Panas atau dingin? Panas. Panas, Pak. Panas. Oke. Jadi evaporasi itu refrigerannya menjadi panas. Panas. Nah, sedangkan di kondensor itu kebalikannya lagi. Menjadi apa? Jadi kan Dingin. dingin. Oke. Kok bisa gitu, Pak ya? Karena prinsip mungkin di materi sebelumnya ada perubahan wujud zat cair, diingatkan kembali. Ya. Wujud zat cair, perubahan wujud zat itu ada apa saja? Kalau diingat Air, padat, ada dan gas. Gas. Ada yang memperhatikan tidak kalau misalkan kita membuat es batu? Ya. Ya, Ya, Pak, dari es. cair ke padat. Ya. Ada yang memperhatikan suhunya bagaimana kalau waktu dia menjadi cair? Kalau suhunya lebih tinggi, Pak, Ya, pas saat dia menjadi es batu? diturunkan sampai Rendah, minus. Pak. Rendah. Direndahkan. Kalau nah begitu juga kita manfaatkan. Dinginnya itu dipakai untuk itu. Nah, kalau misalnya saya balik kembali lagi di kondensor, saya tanyakan kembali kondensor. Ya, kondensor. Saya tadi tanya lagi kan kondensor menguapkan ya. Menguapkan atau misalnya sederhananya saja itu dia merebus air misalnya ya kan. Airnya menjadi apa dia kalau direbus? Uap, Wow, panas. panas. Dia itu kan jadi panas. Nah, itu kan kita yang manfaatkan seperti itu. Seperti itu kita memanfaatkan wujud zat cair itu. Pak, Lanjut. mau tanya, Ya, silakan Bu kenapa Dewi. meliuk-liuk gitu, Pak? Oke, kalau meliuk ini membantu prosesnya. Kalau misalkan cuma satu liukannya saja seperti ini, dia proses perubahan wujudnya akan tidak akan sempurna. Kalau semakin lama misalkan perbedaannya kita merebus air yang lama dan sebentar bagaimana? Belum matang, Pak. Nah, begitu juga kalau kita semakin lama dipanaskan, dia kan wujudnya kan semakin sempurna. Tadi kan kondensor itu kan fungsinya untuk apa? Ingat tadi apa? Ya, membuang panas, Membuang panas. dan
refrigerannya akan berubah menjadi, Dingin. jadi bentuknya dinginnya tadi bilang Oh, uap ya, cair. cair. Oke, biasanya kita akan semakin membantunya dia ini akan menjadi cair. Begitu juga kebalikannya lagi. Kalau kondensor dia menjadi cair, sedangkan evaporator keluarannya menjadi apa? Tadi wujud zat ya, berubah menjadi gimana? Kalau diuapkan, bagaimana bentuknya menjadi Cair. diuapkan? Gas. Gas. Oke, seperti itu kebalikannya. Lanjut. Nah, ini tadi yang kondensor ya. Ada yang bertanya nggak nih, melepas dan mengubah bahan pendingin dari gas menjadi cair ya. Ya, kalau refrigeran wujud keluarannya belum 100% tadi ya sudah kita bahas ya. Suhu refrigerannya rendah, tekanannya menjadi tinggi. Lanjut. Masih evaporator. Nah, ini yang sering kita ketemu apa nih? Ada yang pernah membersihkan kulkas? Nggak pernah, Pak. Bersihkan bunga es, Pak, pernah. Ya, Paling airnya aja, Pak, airnya. ya. Bersihkan yang numpuk-numpuk itu. Oke. Ada yang membersihkannya pakai pisau, pakai benda-benda Enggak, tajam. Pak. Enggak, Pak, Rusak enggak. nanti. Pernah, Pakai Pak. Dulu. spatula, Pak. Wah, itu tidak boleh itu. Bahaya nanti dia yang berbentuk Iya. kayak lika-liku seperti ini akan tertusuk dan akan terjadi bocor. Dan itu refrigeran yang itu kan bahan zat kimia. Nanti kalau tercampur dengan makanan akan sangat berbahaya. Makanya kadang-kadang dilarang seperti orang tua seperti itu kan. Oke. Lanjut. Kalau Ada yang ditanyakan? Pak, kalau tumpukan apa ya, yang kayak es itu dimakan boleh nggak, Pak? Wah, itu seharusnya tidak boleh. Itu karena kan ya udara ya. Udara itu masih kalau berbentuk air kan tadi saya bilang berwujud zat cair kan. Kalau jadi udara menjadi cair. Cair itu menjadi padat kan. Saat dia menjadi cair, dia ada proses pemasakan tidak? Nggak Contohnya ada, kita, nah dan juga misalkan kita masak air itu fungsinya buat apa? Kemana? Biar matang, Pak, biar matang. Matang. Jadi- Ada misalkan di air itu bagaimana? Ada kuman atau Bakteri, bakterinya. kuman, Pak. Nah, kuman bakterinya bisa kita bunuh kan, dimatikan. Kalau misalnya tidak ada proses pematangan, kuman bakterinya masih ada tidak? Kalau di bunga es itu, di bunga es Masih itu, ada, Pak, masih. masih ada. Apa yang terjadi kalau kita minum dengan seperti itu? Sakit perut. Nah, sakit perut, bahkan ada sampai diare gitu ya kan? Iya, Hati-hati makannya. Waduh, saya sering makan, Pak. Saya Waduh, juga, Pak. mulai dihentikan itu bahaya. Biasanya numpuk di atas es batu, Iya, Pak. enak itu, Pak, kayak salju, Pak. Kita sering main ya. Lidahnya pernah dijulurkan ya di es ya. Iya, Pak. Nempel. Nempel, Pak. Waduh, bahaya itu. Tidak boleh dilakukan ya. Ya, lanjut kita. Jadi di sinilah siklus refrigerasi yang kita bahas tadi ya. Ada kompresor, ada kondensor, filter, kapiler, dan evaporator. Oke. Dari ini ada yang ingin ditanyakan materinya, ada yang masih ada yang kurang. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada yang masih kurang? Oke. Cara ngilangin bunga esnya tuh gimana, Pak? Kalau di kulkas? Di Biasanya kulkas ya, numpuk. kalau kulkas satu pintu itu untuk pertemuan selanjutnya sih sebenarnya kita kan. Pertemuan yang satu pintu itu kita cukup matikan saja. Matikan saja, tunggu sampai dia benar-benar esnya bisa kita gerakkan sendiri tanpa benda tajam. Ya. Saya dulu juga sering kayak gitu juga. Sebelum saya tahu. Kalau nggak sabaran kita kan selagi kita anak laki-laki yang tidak sabaran. Kipasi, Pak. Nah, itu yang kita tidak boleh. Ya. Nggak boleh dikipasi berarti ya, Pak? Hah? Dikipasi nggak boleh? Dikipasin boleh silakan.
Tapi jangan benar-benar sampai dia berkering. Kalau lebih cepat lagi, kita guyur pakai air. Oke, ada yang ditanyakan lagi kembali? Pak, Yang katanya kalau di dalam kulkas itu jangan nyimpan makanan atau minuman yang panas, Pak. Itu benar nggak, Pak? Kenapa, Pak, itu, Pak? Yang di mananya nih? Di freezernya atau yang di bawahnya? Ya di semuanya, Pak. Oke, kalau semuanya itu seharusnya tidak mengapa-ngapa. Tapi medianya itu kita simpan kalau gelas. Kita perhatikan kalau kita media simpan misalkan gelas kaca atau gelas melamin. Iya. Ya. Kalau misalkan ada perubahan suhu berubah ya. Iya. Itu kan sangat bisa pecah. Kenapa bisa pecah seperti itu? Mungkin kita pernah belajar tentang pemuaian dan pemadatan zat. Iya, Pak. Apa yang terjadi ketika dia panas ya? Iya. Jika dipanaskan dia akan bagaimana? Memuai atau memadat? Memuai, Pak. Memuai. Terus kalau didinginkan dia akan Memadat. Tiba-tiba dia ada perubahan wujud, perubahan suhu berubah tiba-tiba. Dia kan bingung. Kita Iya. aja kadang bagi Bingung, manusia Pak. aja, kita aja kadang jadi panas kedingin aja bingung, apalagi Iya. benda merah ya. Benar, Itu Pak. ada nama tingkat stresnya dalam satu benda atau material bahan. Nah, Oh, iya. dia tidak bisa menerima stres tiba-tiba perubahan suhu, dia akan pecah makanya. Oh, iya, Pak. Ya. Kita amankan itu pakai benda plastik sebenarnya itu tingkat stresnya bisa kita sangat rendah dia tingkat stres bahannya. Ya. Ini materi tidak ada di dalam materi kita di teknik pendingin ya. Ini buat kita analisis Ya, buat Pak. kedepannya. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok deh, bagi 2 kelompok besar ya. Saya akan stop share dulu. Kita akan membagi 2 kelompok besar ya. Kelompok ini ada berapa orang ketua kelas? Saya sedikit lupa jumlah. 9, Pak. 9. Oke, ada yang 4, ada yang 5 berarti ya Pak ketua kelas. 8, Pak. Oh, 8, Pak. 8. 9. Iya, 9. Ada 9 termasuk saya, jadi 8. Saya bagi 4-4 berarti ya. Yang kelompok pertama saya sebut itu Pak Nur, Pak Budi, Pak Luki, dan Pak Puji. Ya. Kelompok kedua itu Pak Gilang, Pak Wahyu, Bu Dewi, dan Pak Slamet. Oke. Untuk apa sih kita bagi kelompok? Nanti kita bahas konsep-konsep apa saja yang sudah didapat. Tadi yang tentang aplikasi sistem referensi. Dan saya akan memberi handout ya. Handout atau bahan buku. Nanti sambil saya akan setel video lagi yang lebih lengkap kembali ya. Dokter yang memberi apa sih nanti hasil diskusinya itu berformat seperti apa sih? Kita akan membuat peta konsep. Peta konsep itu seperti apa? Oke, saya sedikit peta konsep. Ada yang pernah mendengar peta konsep sebelumnya atau main MIPI? Pernah, Pak. Ya, ada yang pernah membuatnya? Pernah. Jadi sedikit saya gambarkan saja. Oke. Jadi itu nanti saya akan coba peragakan konsep. Nanti saya peragakan seperti ini. Saya peragakan konsepnya seperti ini. Ntar dulu saya coba matikan blurnya. Oke, seperti ini konsepnya sudah terlihat teman-teman. Oke, konsepnya seperti ini. Misalkan tadi refrigerasi ya, refrigerasi tadi apa saja kan yang konsep-konsep apa saja yang kalian kumpulkan di sini. Kalian sudah baca di handout dan videonya. Nanti kita diskusi bagaimana ya konsep-konsepnya nanti. Setiap kelompok, setiap orang atau setiap siswa akan membuat peta konsep dan akan dipresentasikan di depan kelompoknya masing-masing. Mungkin sambil kita menyiapkan alat dan bahannya mungkin ya. Kita akan coba alat dan bahannya, pulpen saja cukup dan kertas selembar ya nanti. Ya, saya akan share handout-nya. Ya, saya akan share.
Ya, sudah bisa kita lihat dan LKPD-nya sekalian saya share. Mungkin LKPD-nya seperti mungkin sambil kalian membacanya, ya. Ya. Ini sambil kita membacanya, sambil saya tunggu bagaimana sudah bisa diakses. Bagaimana LKPD-nya ya, LKPD yang pertama ya. Dan belajarnya kalian baca kembali ya. Sambil saya sarankan kalian membaca sumber atau bahan ajar dari internet untuk lebih memantapkan lagi konsep-konsep kalian mencari ya. Konsep-konsep yang lebih apa? Karena saya hanya menggarisbawahi garis-garis besar hubung antar konsep seperti itu, kalian kembangkan kembali kreativitas kalian, bentuk dan gambar, serah kalian bagaimana kalian menggambarkan. Oke, sambil saya tunggu, kalian sambil membaca ya, sambil membuat konsep-konsepnya. Ya. Nah, bagaimana ada kesulitan dalam membuat peta konsep? Setelah tahu membaca ada handout yang ingin dijelaskan kembali untuk setiap kelompoknya masing-masing. Ya, gimana? Yes. Dibuat, Pak. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok Pak Wahyu, bagaimana kelompok Pak Budi, Pak Selamat, yang lain Pak Nur. Sekretarisnya Bu Dewi nih, Pak. Oke. Ya nih Pak Wahyunya malah main-main aja Pak. Oke, coba setiap orang yang saya ingatkan ya, tidak hanya perwakilan kelompok, setiap orang saja, setiap orang yang membuat. Tulisan saya jelek, Pak. Menggambar, coba menggambar konsep-konsepnya saja. Jelek, Pak, gambarnya, Pak. Bu Dewi aja, Pak, biasa gambar. Ya. Saya dipekerjakan, Pak. Waduh, gimana ini yang lain ini? Yang lain Ini bagaimana? masih tampilan satu lagi ya? Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Gimana, ada yang bisa menampilkan peta konsep sudah dibuat? Yang lainnya? Nanti sambil kalian membuat peta konsep itu nanti dijelaskan kembali ke teman-teman kalian di hadapan kelompok masing-masing ya. Dan kelompok yang mendengarkan dikoreksi kembali terhadap teman kalian yang memaparkan. Ada kesalahan konsepsi tidak? Ya kita benarkan. Kita belajar bersama-sama ya. Kita salah kita benarkan, kita benar. Kalau sudah benar kita ambil yang benarnya, bagaimana ya? Oke. Bagaimana? Pak Nur sudah selesai tidak dengan peta konsepnya, Pak Nur? Belum, Pak. Ya. Kuat gambarnya. Oke. Pak Luki bagaimana, Pak Luki? Dikerjakan, Pak. Ya.
Sinyal putus-putus, Pak. Iya. Oke. Jadi ada yang sudah selesai? Oke, Bu Dewi Nah, sudah? saya mencoba. Oke, sambil tunggu teman-teman yang lain terlihat. Kembali ya. Ya, sambil ngomong, sambil dijelaskan. Terbalik. Teman yang lain tolong diperhatikan ya. Dan Tolong diperhatikan. jadi di sini itu ada sistem refrigerator. Contohnya itu ada cooler, kulkas, sama freezer. Nah, komponen yang ada di refrigerator itu pertama ada liquid separator, terus suction line atau pipa penghubung, ada kompresor, ada discharge line, lalu ada kondenser, liquid receiver tank atau tempat penampungan, ada liquid line atau pipa penghubung, sama sea glass. Kalau dilihat sih kayak pipa kaca gitu, Pak. Iya. Jadi belum semua, Pak. Terima kasih untuk Bu Dewi. Teman yang lain bagaimana tanggapannya terhadap presentasi peta konsep yang telah dipaparkan oleh Bu Dewi? Ada yang menanggapinya bagaimana? Apakah konsep-konsep atau hal-hal materi yang sudah disampaikan Bu Dewi sudah benar sesuai apa yang saya paparkan dan handout yang saya telah kasih? Bagaimana yang lainnya? Bagaimana? Adakah yang memberi tanggapannya? Bagiannya Pak Slamet, apakah sudah benar konsep-konsep yang sudah dipaparkan oleh Bu Dewi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjut kembali kesimpulan apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari ini? Ada yang ingin berani mengajukan kesimpulan pembelajaran hari ini? Adakah? Ataukah saya langsung menunjuk untuk membuat kesimpulan yang sudah dibuat? Ada yang berani untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Tunjuk aja, Pak. Oke, ada yang... Saya boleh mencoba menjawab, Pak. Terima kasih. Untuk yang lainnya kita beri, tolong difokuskan kembali ya untuk apa yang akan dipaparkan oleh Pak Budi. Dalam pembahasan materi hari ini, atau sistem pendingin, di mana dengan mengetahui sistem pendingin ini kita di keseharian bisa menjaga atau merawat refrigerant kita masing-masing atau bekas masing-masing sehingga tidak mudah rusak dan lebih awet, Pak. Iya, terima kasih. Untuk yang lainnya ada yang berani membuat kesimpulan yang lain? Oke, terima kasih. Kita sudah untuk Pak Budi, kita beri aplaus untuk Pak Budi untuk memberi kesimpulannya. Ya, oke. Selama pembelajaran ini bagaimana? Adakah materi atau konsep-konsep yang masih belum dipahami? Cukup. Cukup, Pak. Ya, cukup. Terima kasih.
Terus bagaimana pembelajaran hari ini cukup menyenangkan tidak? Sangat Kalau- menyenangkan, Pak. Kalau dibandingkan dengan sebelum Menyenangkan, sebelumnya, Pak. Menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan, Pak. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, tadi yang dipaparkan oleh Bu Dewi dan Pak Budi, ya, kita akan praktekkan kembali konsep-konsepnya, sudah benar atau tidak untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan bertemu dengan benda-benda realnya, rangka refrigeratornya bagaimana, kulkas, kita buktikan. Benar nggak sih fungsi-fungsi yang saya paparkan kemarin, yang hari ini ya, kompresor tuh fungsi seperti ini, alat penukar arus yang buat yang evaporasi seperti apa dan kondensasi seperti apa. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya tadi Pak Slamet nih yang buka doanya mungkin langsung Pak Gilang memimpin doanya untuk menutup pembelajaran Siap, hari Pak. ini. Siap. Ya, untuk teman-teman, marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke, dari saya cukup Bu Nur.